Mas, kalau kita melihat kan sejauh ini dari PKB dan juga diikuti oleh PAN kan sudah sempat menyuarakan bahwa ada penundaan pemilu berdasarkan salso 2024 tapi kemudian ditunda. Ini kalau Mas sendiri mungkin melihatnya apa sih yang bisa dibaca dari hal ini? Pertama, kita tidak ingin hasil-hasil dari reformasi yang sudah berjuang bersama-sama dengan keringat, dengan darah, dengan kebebasan yang terenggut tahun 98 itu kemudian menjadi hilang gara-gara ada pihak-pihak yang hanya sekedar melakukan penghitungan politik elitis saja dan mengorbankan demokrasi. Dalam demokrasi itu ada namanya keteraturan, ada periodisasi. Dan saya kira PDI Perjuangan sudah nyatakan juga berkali-kali oleh sekjen kami Pak Hasto Kristianto menolak itu. Ya, tak saja kita pada konstitusi atau lain. Kedua, saya kebetulan selain orang PDI Perjuangan juga dulu mantan aktivis ya, di aktivis. Jadi kita ingin bahwa hasil satu permata dari reformasi adalah pembatasan periode jabatan presiden. Hanya bisa dipilih sekali lagi. Menghadapi adanya analisis bahwa nggak ada uang segala macam, saya kira itu mengada-ngada, ya kita kan nggak akan menghadapi perang, ya, sudah ada perang, amit ya, kita terhadap perang misalnya, ya, menurut saya kita harus hati-hati menyuarakan itu karena itu melanggar konstitusi dan melanggar etika berdemokrasi yang salah satu tujuannya adalah memastikan regularitas pergantian kepemimpinan nasional. Satu, mungkin ada juga yang berpikir, tapi kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, pemerintah belum selesai. Saya kira benar, agenda Pak Jokowi belum selesai. Bahkan di 2024 untuk membangun Indonesia, ya, sebagai menjadi kekuatan ekonomi dunia, ya, dan sebagai negara demokratis belum selesai. Karena itu kedua-dua dilakukan sebagai negara dengan ekonomi yang dibangun infrastrukturnya. Nah, betul tidak akan selesai sampai 2024 segala dilanjutkan. Karenanya saya merasa perlu sebagai alternatif bahwa Pak Jokowi atau mantan presiden apapun di 2024, 2029, 2034 dan seterusnya, kalau bisa diberikan tempat terhormat, mantan presiden, bukan masalah Pak Jokowi saja ya, siapapun, dengan tempat terhormat sebagai One Team Press atau ketua Tim Pres. Mungkin sementara sekarang pakai etika dulu ya, partai-partai yang nanti kemudian calon presiden menang, terutama yang berasal dari partai-partai koalisinya beliau, memberikan penghargaan karena bagaimanapun juga memang perlu ada kontinuitas sehingga tidak ada penghentian proses pembangunan Indonesia sejak dari Pak Jokowi. Nah, ibaratnya Indonesia itu komputer. 2 periode ini Pak Jokowi membangun hardware-nya, perangkat kerasnya. Ya, 2 periode ini Pak Jokowi membangun perangkat kerasnya. Nah, menurut saya selanjutnya beliau adalah membangun software-nya, membangun perangkat lunaknya Indonesia. Juga nanti membangun brandware-nya, perangkat otaknya, sumber daya manusia Indonesia. Tapi maupun yang sekarang Pak Jokowi pakai bikin hardware, perangkat keras, selanjutnya bikin software-nya, mungkin juga brandware-nya, perangkat otaknya, tetap kan bikin komputer yang sama. Ya, komputer yang sama, yang mana kita harapkan ada kelanjutan. Yang harus dijaga adalah agenda Pak Jokowi yang belum selesai. Ya, ini kan di DPR kan juga ada wacana amandemen ya, GBHN. Nah, komitmen PDIP untuk mengucap supaya tidak ada perpanjangan masa jabatan itu jelas ya Pak? Kalau PDI Perjuangan sudah jelas dinyatakan oleh sekjen, 2 kali jika tidak keliru, sangat jelas tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan pemilu. Tetapi agenda Pak Jokowi sama Pak Jokowi kita teruskan dengan cara menempatkan beliau sebagai mantan presiden, sebagai One Team Press atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Itu harus menjadi kesepakatan etis antar kekuatan-kekuatan politik, terutama yang sekarang jadi bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi. Misal suatu saat calon Partai Golkar yang menang misalnya, atau calon PKB yang menang, atau P3 yang menang, PDI Perjuangan misalnya calonnya nggak menang. Meskipun bukan PDI Perjuangan yang menang calonnya misalnya kita harus menang gitu. Itu karena mereka pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan ini, baiknya buatlah semacam agreement, kenegarawanan
kesepakatan berbasis kenegarawanan untuk menempatkan mantan presiden sebagai one team press pemerintahan yang baru. Besok ya Pak Jokowi, ke depan bisa ganti lagi, berbeda, supaya ada kontinuitas. Sebagai orang yang pernah menjadi presiden 2 periode, tentu saya punya pengalaman. Dia tahu apa yang sudah selesai dibangun, targetnya sudah dicapai, apa yang belum dicapai. Ini kan sebuah pengalaman berharga, ngurus 270 juta orang ini haruslah ditanamkan sikap kenegarawanan presiden yang baru terpilih maupun mantan presiden, supaya mau membantu kontinuitas itu. Jadi saya kira ini yang penting, satu solusi untuk menghindari kekhawatiran bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi jelas juga nggak ya? Ya jangan khawatir, asal ada kesepakatan, terutama di antara partai-partai yang sekarang menjadi bagian pemerintahan. Kira-kira begitu. Nah kalau sekarang berarti kan terjadi perbedaan suara gitu ya. Kalau